warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sintiawati dari program studi S1 Keperawatan. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada trauma muskuloskeletal. Jadi di sini ada definisi trauma muskuloskeletal, merupakan kondisi di mana terjadinya cedera yang terjadi pada tulang, sendi, dan jaringan lunak, atau sering disebut ruang lingkup ortopedi. Sistem muskuloskeletal ini adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursai, dan juga persendian. Penyebab terjadinya trauma muskuloskeletal ini terdiri dari patah tulang, kecelakaan, luka tusuk, infeksi, dan juga faktor degeneratif atau penuaan. Dapat dilihat pada gambar ini, tanda trauma muskuloskeletal terdapat perubahan. Yang pertama itu perubahan bentuk dan panjang, dan juga ditandai dengan timbulnya bengkak dan memar. Gejala trauma muskuloskeletal ini biasanya ditandai dengan timbulnya bengkak, adanya gangguan fungsi pada tulang dan juga sendi atau jaringan lunak lainnya. Gangguan trauma muskuloskeletal ini paling sering terjadi akibat suatu trauma, biasanya dapat menyebabkan cedera. Dapat dilihat pada gambar ini, terdapat cedera akibat trauma muskuloskeletal. Pada gambar yang pertama itu ada gambar kontusio atau luka memar, di mana kondisi ini mengalami cedera pada jaringan dan menyebabkan kerusakan kapiler, sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, di mana ada cedera sprain atau strain, keduanya merupakan kerusakan yang terjadi pada jaringan lunak di tubuh yang sama-sama sering terjadi. Perbedaannya yaitu strain sering juga dikenal dengan kesleo, di mana kondisi ini mengalami cedera yang terjadi pada ligamen. Ligamen sendiri merupakan struktur seperti pita tebal, kuat, dan elastis yang terdiri dari serat serabut yang menghubungkan suatu tulang dengan tulang lainnya. Biasanya ligamen ini terletak di sekitar persendian, sedangkan strain yang umumnya dikenal dengan salah urat merupakan cedera yang terjadi pada otot atau tendon, atau serabut penghubung tulang dengan otot. Ketegangan sering terjadi pada otot, hamstring atau paha, dan lumbar atau punggung. Pada umumnya, gejala sprain dan strain hampir sama karena keduanya sama-sama merupakan jenis cedera pada jaringan ikat lunak di tubuh. Gejala yang sering muncul diantaranya yaitu nyeri pada sendi, bengkak, gerak sendi terbatas, dan juga fleksibilitas sendi berkurang. Pada gambar selanjutnya, di sini terdapat gambar cedera dislokasi, di mana ketika tulang sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya, biasanya dislokasi ini disebabkan oleh benturan atau tekanan yang keras pada sendi. Bila terjadi dislokasi, jaringan di sekitar sendi seperti tendon, otot, dan saraf juga bisa mengalami cedera. Baik, selanjutnya di sini ada upaya pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Di mana pencegahan primer itu merupakan suatu proses episodik pencegahan primer, biasanya diarahkan pada pencegahan masalah-masalah yang timbul akibat imobilisasi atau ketidakefektifan. Pencegahan primer mengutamakan pada penguatan fleksibelness of dance dengan cara mencegah stres dan mengurangi faktor-faktor risiko. Pencegahan sekunder, di mana pencegahan ini memfokuskan pada pemeliharaan fungsi dan pencegahan komplikasi intervensi keperawatan dan juga untuk mencegah atau menindak sequela fisiologis dari imobilisasi. Sedangkan pencegahan tersier itu biasanya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan klien ketika fungsi tertinggi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kesehatan. Selanjutnya, pada pencegahan primer terdapat beberapa strategi pencegahan, diantaranya imunisasi, pendidikan kesehatan, olahraga, dan perubahan gaya hidup. Selanjutnya, di sini terdapat intervensi dari pencegahan sekunder. Yang pertama itu ada kontraksi otot isometris, yang kedua kontraksi otot isotonik. Boleh disimak ya teman-teman video
ada beberapa gerakan dalam melakukan kontraksi otot isometris dan juga kontraksi otot isotonik. I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself, losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself. I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love, with your love, I'm losing myself. With your love, with your love, I'm losing myself. Pada pergerakan yang pertama itu kan kontraksi otot isometris ya, dimana tujuannya itu untuk meningkatkan tegangan otot tanpa mengubah panjang otot yang menggerakkan sendi, dan kontraksi ini digunakan untuk mempertahankan kekuatan otot dan mobilitas dalam keadaan berdiri atau otot-otot quadrip, abdomen, dan gluteal. Sedangkan pada pergerakan kontraksi otot isotonik itu bertujuan untuk mengubah panjang otot tanpa mengubah tegangan dan kontraksi isotonik.
dapat dicapai pada saat berada di tempat tidur, dengan tungkai menggantung di sisi tempat tidur, atau pada saat duduk di kursi dengan cara mendorong atau menarik suatu objek yang tidak dapat bergerak. Selanjutnya di sini ada pencegahan tersier. Dilakukan setelah sistem ditangani dengan strategi pencegahan sekunder. Pencegahan tersier ini difokuskan pada perbaikan kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai resistensi terhadap stresor untuk mencegah reaksi timbul kembali atau regresi sehingga dapat mempertahankan energi. Dapat dilihat ya teman-teman pada gambar ini di mana terlihat sedang melakukan kegiatan pencegahan tersier di mana tenaga kesehatan sedang melakukan visit dengan cara melakukan kunjungan kepada pasien di ruangan rawat inap, di mana fungsinya itu mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.